satunya. Siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Rohani bisa dicap jadi pembangkang loh, karena anti pembangunan, dan bisa dituntut pengadilan sebagai provokator. Hukumannya berat, Bu. Dituntut? Lalu masuk bui, begitu? Jelas. Wong cuma ibu yang bangkang, yang lainnya kan manut. Dan sekarang mereka lebih enak tinggal di rumah BTN. Tanah aku sendiri. Rumah aku sendiri. Kok dituntut-tuntut segala? Soalnya semuanya menurut. Cuma ibu yang balelo, keras kepala. Yang lain tuh terserah yang lain toh. Aku nih tetap tidak akan menjual rumah ini. Ini rumah tuh wasiat dari suamiku. Sebagai kepala desa, mestinya membela warga. Bukan maksa-maksa. Kalau begitu, tunggu saja panggilan dari pengadilan. Aku nggak takut. Pengadilan itu kan adil. Kalau adil, saya tuh nggak salah. Aku bukan maling, aku bukan rampok. Ibu tua, kamu ngerti nggak? Tanah ini akan dibayar dengan harga mahal. Kamu akan mendapatkan bayaran 3 kali lipat, ngerti? Sampai 1000 kali lipat juga, rumah ini tidak akan dijual. Saya melahirkan anak-anak saya di sini. Suami saya mati di sini ditembak oleh Belanda. Dan saya ingin mati di rumah ini dengan tenang. Dasar keras kepala. Sabar, Pak, sabar. Jangan pakai kekerasan. Salah aja orang ini. Perlakuan lebih kasar ini akan kamu terima nanti. Apa kamu tega kalau ibumu disakiti orang lain? Mudah-mudahan saja ibumu tidak mendapat balasan seperti apa yang kamu lakukan terhadap aku. Ternyata masih tetap keras kepala, Bu. Bagaimana kalau sebaiknya kita habisi aja? Wah. Halo, Papa, gimana nih Pak? Ibu ini masih ngotot juga dan dia nggak mau pindah. Laksmi, please. Jangan laporkan kegagalanmu sama kawan. Kamu kan sudah biasa menangani problem yang lebih besar daripada ini. Ingatkan bagaimana kamu berhasil memindahkan keluarga angkatan laut dari pelabuhan. Please, Laks. Masa kamu menyerah kalah sama perempuan tua itu? Nah. Dari Lukman Hasim di BEJ, Pak. Sebentar ya. Iya. Mega Farma drastis menguat, Pak. Naik 2,5. Kelihatannya Sudeo membuat transaksi 500.000 lembar. Dan kemungkinan masih bisa memanas lagi, Pak. Lukman, jual semua saham Mega Farma yang kita miliki. Apa tidak salah, Pak? Dewo menggertak tawaran kita. Semua orang tahu Mega Farma sudah hampir kolaps. Jual seluruh saham yang kita miliki. Kalau perlu di bawah harga kemarin. Seluruhnya. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk,
Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk atau taufik kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Dan apa saja harta yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya untuk kamu sendiri. Dan janganlah membelanjakan sesuatu kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa saja harta yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan mendapatkan pahala dan tidak sedikit pun kamu dirugikan. Hidayah sebagai petunjuk yang dapat mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat yang tidak ternilai harganya. Dan Allah akan memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Pintu-pintu hidayah Allah hanya akan didapat bagi manusia yang mau membuka hatinya untuk menerima kebenaran. Pokoknya Dewan Komisaris tidak bisa menerima laporan perusahaan rokokmu tentang pengeluaran dana sosial kemanusiaan untuk sumbangan ke rumah sakit. Mung, semua pemikiranmu tentang layanan kemasyarakatan cukup menjadi tanggung jawabmu sendiri. Ya, itu semua kamu lakukan untuk popularitas kan? Nggak perlu Mung. Besarnya aset perusahaan dan progres pengembangannya itu yang membuat kamu populer atau tidak. Tapi tentunya di kalangan entrepreneur, bukan publik. Tapi perusahaan kita kan punya dana untuk itu, Pak. Iya, tidak sebesar yang kamu keluarkan. Satu sel rumah sakit itu cukup besar biayanya, Mung. Meskipun belum terlalu berarti bagi masyarakat yang setiap hari kita jejali dengan tar dan nikotin dari rokok yang kita produksi. Jangan sarkastis dong. Kita bicara bisnis. Ini juga bisnis, Pak. Begitu banyak perusahaan rokok lain yang mengeluarkan dana promosi untuk safari musik atau rally mobil. Tapi tidak ada yang pernah mencoba cara lain. Cara yang lebih orisinil dan lebih bermanfaat. Pembangunan zal penyakit paru-paru di rumah sakit juga bisa menjadi soft promotion buat kita, Pak. Kita menguruk uang dari penjualan penyakit. Tidak ada salahnya kan, Pak? Kita menyisihkan sedikit keuntungan kita untuk menyehatkan masyarakat yang setiap hari menghisap rokok kita. Bullshit. Itu pikiran yang keblinger. Kompetitor kita menjadi sponsor musik dan olahraga. Di sana anak-anak muda kumpul. Itu pangsa pasar. Kamu tahu, rokok itu identik dengan kejantanan. Identik dengan kemodernan. Sebab hanya dengan cara itu produk rokok terus dikonsumsi. Aku heran. Dari mana kamu dapat pikiran bodoh yang meracunimu? Dari sini, Pak. Kita sudah terlalu lama tidak menggunakan ini. Kita hanya selalu menggunakan ini. Kamu mau apa saja silahkan. Tapi dengan uangmu sendiri, bukan dengan uang perusahaan. Kamu bisa cicil dari gajimu dan dividen yang kamu terima. Tentu harusnya dengan bunga. Itu fair kan? Baik. Dan sekarang juga, saya mengajukan pengunduran diri saya sebagai direktur. Ajukan secara tertulis. Seorang top eksekutif akan menggantikanmu begitu permohonanmu disetujui oleh Dewan Komisaris. Pak, ingat tekanan darahnya, Pak. Kamu juga nih, Mu. Aneh-aneh aja. Oh, yang wajar-wajar aja. Kasihan kan papamu ini. Saya sudah berusaha wajar, Ma. Tapi di sini tidak ada kewajaran. Yang ada hanya point of view seseorang saja. Cari mobil, ingat. Kita akan ikut hangus. Gak apa-apa.
apa? Kita akan ikut mati dong, Mbah. Min, mati itu kepunyaan Allah. Begitu juga hidup. Allah itu punya kekuatan. Api tidak akan bisa menyala kalau tidak dikehendaki. Bulldozer juga tidak akan jalan untuk merobohkan rumah kita kalau Allah tidak menghendaki. Aminah malu, Mbah. Semua orang sudah pindah. Tinggal kita. Buruh proyek itu selalu menyoraki Aminah setiap Aminah lewat. Biarkan saja mereka. Udah, jangan ngomongin itu terus. Nih, makan aja dulu. Nah, piringku mana? Ini piring Tuan. Bukan yang ini. Piring yang biasa kupakai. Tapi itu sudah gompel Tuan, nggak pantas buat Tuan. Siapa yang bilang nggak pantas? Ambil bawa sini. Iya Tuan. Aku paling nggak suka piring makanku diganti-ganti. Bona, buat apa piring itu diambil lagi? Doro Tuan Nyonya, nggak mau pakai piring yang lain, maunya pakai yang ini. Tapi itu kan udah bocel. Tadi saya juga sudah bilang begitu sama Doro Tuan. Tapi malah bentak, suruh ambil piring ini juga. Itu kan piring Papa juga. Semua barang yang di rumah ini kan punya Papa. Lihat tuh di lemari. Ratusan piring antik. Semuanya kan punya Papa juga. Iya, tapi Papa lebih srek kalau pakai piring yang itu. Tolong deh, Ma. Jangan diganti-ganti. Ini Tuan piringnya. Min, kalau makan jangan seperti orang kesetanan. Mbah, kalau sayur asem diadu sama tempe goreng sama sambal, sebelku juga habis. Hus, kayak kebo. Kalau lihat rumput, dia langsung makan sekenyang-kenyangnya, nggak berhenti. Emang orang nggak boleh? Ya boleh. Kalau mau seperti kebo. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita supaya kita berhenti makan itu sebelum kenyang. Kenapa? Ya embo. Mungkin supaya usus kita nggak capek. Atau ya supaya kita nggak bosen tiap hari lihat nasi sama tempe. Kok makannya sedikit sih, Pak? Nggak ada selera makan, Ma. Udah dimasakin macam-macam untuk menggairahkan selera Papa. Masih juga nggak nafsu makan. Dari dulu Papa kan makannya cuma sedikit. Halo, Las. Ya, baru aja selesai. Sama Mong dan mama kamu. Bagaimana? Aduh, Las. Nggak usah pakai kekerasan begitu, toh. Kita ini kan bukan mafia. Iya, jangan deh. Papa nggak setuju. Nanti kalau perlu, Papa turun tangan sendiri. Sudah dulu ya. Kamu sudah paham? Ya, sudah ya. Persoalan begitu aja nggak becus. Kemana saja pegawainya. Seharusnya kan ada yang melobi. Persoalan apa sih, Pak? Masih kasus tanah di ujung Rusi. Janda itu ngotot. Tidak mau melepas tanah dan rumahnya. Itu kan soal sepele. Kalau perlu, ganti rumah dia dengan rumah mewah yang tidak pernah dia bayangkan. Daripada satu jadi selilit.
Jamu mas? Jamu apa? Pegelinu. Mau pakai itu? Apa telur ayam kampung? Pakai dong, Bu. Oh ya, Mbok. Sampean kok nggak mau pindah sendirian? Apa nggak takut tinggal di rumah itu? Ya enggak. Saya kan dari kecil di sini. Loh, penduduk yang lain juga dari sini. Tapi mereka mau pindah. Katanya mau ditukar rumah yang bagus. Apa Mbok nggak mau? Rumah itu rumah amanat. Kata yang memberi rumah itu nggak boleh tuh rumah dijual. Jadi ya saya nggak berani melanggarnya. Takut dosa. Pak. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa itu? Numpang tanya ya. Iya, Pak. Yang punya rumah itu siapa ya? Saya Ibu. Pak. Ada apa Pak? Boleh kita bicara sebentar di rumah? Bapak ini siapa ya? Nanti saya ceritakan, Bu. Saya hanya mengemban sebuah amanah dari seorang pejuang, Pak. Dia tidak minta dipuja-puja, tapi dia menginginkan rumah dan tanah ini tidak dijual dan tidak dirubah. Tapi membangun negeri ini kan juga bagian dari perjuangan. Sebuah negeri akan hancur kalau tanpa pembangunan, Bu. Tapi saya tetap tidak berani, Pak. Para pejuang itu menginginkan anak cucunya untuk tetap mengenangnya. Dan supaya anak cucunya bisa terus berbakti kepada negerinya. Di rumah ini para pejuang itu mengatur siasat untuk menyerang pos-pos Belanda di kota, Pak. Dan di halaman rumah ini 25 orang pejuang gugur dibombardir Belanda dengan mortir. Tapi di rumah ini juga, Pak, mereka mampu untuk menduduki kota. Sampai sangat menghebohkan. Kami juga bisa melestarikan rumah ini, Bu. Masalahnya supaya kepengurusan kawasan ini berada dalam satu tangan. Saya janji tidak akan menghancurkan gedung bersejarah. Mungkin Bapak bisa berjanji, tapi apakah anak buah Bapak bisa seperti Bapak? Menghormati nilai-nilai sejarah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Bu, pikir-pikirlah dulu. Tapi jangan terlalu lama, karena proyek ini harus selesai secepatnya. Saya hanya mengemban amanah, Pak. Saya tidak berani melanggarnya. Jo, jangan dipaksa, Jo. Nanti tambah dalam. Sepertinya harus ditarik, Pak. Lah. Lobet. Nggak bawa charger mobil lagi. Lah, nasibmu, Jo. Baiknya saya turun, Pak. Cari bantuan. Nggak usah. Tunggu sampai terang saja nanti.
Udah matang singkongnya? Udah, Mbah. Bu antarkan ini nanti ke bapak yang di sana itu tadi. Apa mau orang kaya makan singkong rebus, Mbah? Yang menentukan itu bukan kaya atau miskinnya, tapi lapar atau tidaknya. Mbah rasa pasti dia mau. Nih. Udah, Mimin antar ya. Pak, Pak. Jo. Coba katanya. Ini untuk simbahmu. Enggak usah, Pak. Nanti sudah malah marah. Mari. Singkong, Jo. Silahkan Bapak dulu. Ya. Waduh. Gimana enak tenan. Kamu satu aja ya. Nih. Terima kasih, Pak. Enak sekali, Jo. Baru sekali ini saya merasakan singkong seenak ini. Selama ini saya mengenal singkong hanya untuk komoditi ekspor. Ya, tepung tapioka. Sungguh enak, Jo. Enak sekali. Menelusuri jalur penyebaran Islam di Asia hingga Eropa. Ya Allah, ketuklah hati orang-orang yang serakah. Sadarkanlah mereka dari keserakahannya. Ya Muqallibal Qulub, sadarkanlah mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada apa lagi tuh Bapak kaya tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, apa itu Pak? Tadi saya mampir di toko beli roti dan ayam goreng. Makasih Pak. Silakan masuk Iya, Pak. terima kasih. Mari Pak. Iya, Bu. Kedatangan saya kemari sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan proyek pembangunan di sini. Saya ingin bersilaturahim. Terus terang saja. Pada malam itu saya benar-benar merasa tertolong oleh singkong rebus pemberian ibu. Cuma singkong rebus Pak. Kalau malam itu saya punya pisang raja, saya sudah gorengkan untuk Bapak. Ayo Bu, silakan dimakan. Adik, ayo sekalian sini ikut makan ayam. Silakan. Saya nggak tahu apakah ibu dan adik suka makan ayam goreng. Silakan. Saya makan di dalam aja ya. Iya, iya, silakan. Papa belum datang juga. Mungkin malammu biasa untuk menghindari kemacetan. Wah, Bapak nggak ikut makan? Saya sementara ini tidak makan daging, Bu. Kolesterol darah saya sedang tinggi. Hidup ini
Kalau dipikir-pikir, sukar dimengerti, Pak. Bapak mampu membeli ayam goreng dan daging, tapi Bapak nggak boleh makan. Sementara saya ingin sekali makan ayam goreng, Pak, tapi saya tidak punya uang. Segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah dengan sangat sempurna, Pak. Kalau saya makan ayam goreng ini juga sudah rencana Allah. Hanya lewat tangan Bapak, karena saya nggak mampu untuk membelinya, Pak. Saya kagum pada ketegaran ibu menghadapi persoalan. Tapi lebih kagum lagi melihat kemampuan ibu menghadapi kehidupan. Ibu tetap tegar dalam keadaan terjepit. Yang ulang tahun aja belum datang. Papa kamu tuh mah susah diatur, keras kepala. Telepon aja enggak. Ditelepon malah mailbox. Ma, Papa itu kan seringnya buat kejutan. Dan dia selalu kasih kita kejutan yang nggak pernah kita duga-duga. Iya kan? Sebenarnya saya iri melihat kehidupan ibu yang begini tenteram. Seolah tidak ada masalah apapun. Saya melihat ibu tampak selalu bahagia. Kebahagiaan itu adanya di sini, Pak. Dan muncul karena ada ketulusan dari hati kita atas pemberian Allah. Ya, tapi untuk mendapat kebahagiaan itu, kita kan harus kerja keras, Bu. Coba, Mu. Kamu sama Mas Fauzi cari informasi ke kantor-kantor polisi. Barangkali di sana ada berita tentang kecelakaan atau... Sabar, kita tunggu saja. Iya, saya. Halo? Apa? Sekarang di mana, Pak? Papa bikin semua kita deg-degan nih. Sekarang sih sebagian sudah pada tidur. Tapi nggak apa-apa kok. Nanti juga bisa dibangunkan. Oke, Pak. Kita tunggu ya. Perempuan itu pasti wali, Jo. Dia menjalani hidup begitu mudah dan sederhana. Sementara selama ini lebih separuh umurku selalu dicekam dalam keruwetan. Orang kecil kan memang begitu, Tuan. Nggak pernah neko-neko dalam menjalani kehidupan. Pikirannya luas seperti samudera, bijak dan sederhana. Tuan nggak tanya, bagaimana supaya hidup tenang? Dia cuma bilang supaya aku sholat. Tapi sholat yang benar-benar khusyuk. Apa semua ini sebenarnya teguran Tuhan kepadaku? Ibu itu hanya kepanjangan tangan Tuhan. Selama ini, aku hanya sebagai binatang ekonomi yang menuhankan uang. Banyak makna terkandung. Ada 5 perkaranya. Selamat ya, Yang ya. Terima kasih. Selamat ya, Pak. Terima kasih, Ma. Semoga diberi kesehatan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan sukses terus. Selamat ya, Pak ya. Terima kasih. Semoga perusahaannya Papa bertambah sukses. Selamat ya, Pak. Iya.
Selamat berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Pak. Semoga panjang umur dan tetap sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya Pak. Semoga Allah memberikan kejernihan berpikir dan melapangkan waktu untuk melakukan kebajikan. Saya rasa sudah sewajarnya untuk Papa mengingat Allah yang telah memberikan kesuksesan kepada Papa selama ini. Papa kan selama ini tidak pernah mengingat sang pemberi rezeki. Terima kasih, Mum. Terima kasih. Dan seperti kalian ketahui, kesehatan Papa belakangan ini sangat rapuh. Papa ingin meninggalkan dunia bisnis yang sudah puluhan tahun Papa geluti. Semua anak-anak Papa akan mendapat bagian yang sama. Papa akan menyisihkan sebagian dari harta Papa untuk dikelola Yayasan Nirlaba yang bertujuan sosial. Kawasan industri yang selama ini dikelola Laksmi akan Papa rilislah dengan pabrik baja di Semarang. Kawasan ini akan tetap dibangun tapi dengan sumber daya manusia seluruh anggota keluarga dari perkampungan yang telah tergusur oleh proyek ini. Di sana akan didirikan sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah lanjutan atas kejuruan baik ekonomi maupun teknik sebagai bakti perusahaan kepada masyarakat. Pabrik semen yang dikelola Haris, setiap ulang tahun perusahaan harus mengundang tetangga pabrik sampai dengan radius yang dikenai polusi asap dan debu pabrik untuk berpiknik ke pulau atau ke tempat lain yang berhawa sejuk dan berudara cerah sebagai perimbangan. Setelah 360 hari mereka menghirup polusi pabrik kita. Dan untuk pamungkas, pengunduranmu dari perusahaan rokok ditolak. Mulai besok, kamu harus mulai lagi menjadi direktur. Dan biaya pembangunan ZAL rumah sakit paru-paru 100% ditanggung perusahaan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya, hidayah Allah datang dari pintu mana saja. Datang dari hasil perenungan yang panjang atau bahkan dari pengalaman yang menakjubkan. Dari pengalaman itu dapat dijadikan momentum dalam melakukan perubahan persepsi, sikap, atau bahkan perilaku yang dapat menjauhkan kita dari hidayah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk kepadanya, maka Allah akan menjadikan dadanya lapang untuk menerima agama Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, maka Allah akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya.
sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah